membuat kertas kerja. Kalau membuat kertas kerja dengan mengikuti proses metode ini, Anda tidak mengalami kesulitan ya. Nanti Anda pelajari, Ibu menjelaskan ya. Kemudian ini kalau tadi kita baru sampai ke ini ya. Untuk saldo untuk melihat jurnal tersebut ya, investment T tadi yang sebesar 60% akan menunjukkan angka 102 dengan rincian ya. Kita lihat rinciannya adalah tadi investment awalnya 96, kemudian benar nggak sih? Oh ya benar ini ya. Kemudian ditambah dengan income from T-nya 2000 tahun 2017 sebesar 12.000, kemudian dikurangi dividen T-nya 2017 sebesar 6.000, maka saldo investmentnya sebanyak 60% itu di 2017 31 Desember dihasilkan 102.000. Nah ini ya, kita melihat lagi untuk investasinya yang di S, maka P juga membuat jurnal ya, membuat jurnal. Ini investment S-nya 13.800, kemudian from income-nya yang sebesar 60%, maka 13.800 juga ya. Dan kita juga karena mendapatkan dana dari dari investasi tersebut, maka kita jurnalkan juga cash pada investment ke T 14.000 ya. Nah ini ya, ini Anda bisa lihat lagi bahwa jurnal ya dari kedua jurnal tersebut maka akan menunjukkan angka 174.800 dengan rincian perhitungan ya. Income from S 2017 ya, dari investasi awal 175.000 ya. Kemudian tadi ditambah dengan ya pendapatan ya dari income from S-nya 2017 13.800. Kita kurangi dengan dividen yang C. Dividen yang S ya di 2017. Maka saldo investasinya adalah di S di tahun 2017 sebesar 174.800 ya. Nah, kita buatkan jurnal eliminasinya ya. Sebagai induk perusahaan, NIP sebagai induk perusahaan adalah ini sales ya, sales pada cost of goods sold yaitu 15.000 ya. Kemudian ini juga kita buatkan jurnal keduanya COGS ya ada pada inventory 5.000 ya. Seperti itu ya. Kemudian kita buatkan untuk mengeliminasi unrealized profitnya dari penjualan tanah ya, plan aset antara perusahaan. Maka di sini ya, gain for sale land pada plan aset 10.000 ya. Tadi ada kan soalnya pada saat dia menjual tanahnya ya. Nah ini semuanya ya merupakan proses dari soal yang di dalam PPT itu. Ya, jadi Anda bisa lihat di sini. Tapi kalau menurut saya sih lebih jelas di sini ya. Anda bisa pelajari di sini saja. Kemudian di sini kita akan membuatkan juga mengeliminasi income dari T dan mengendalikan investasi di dalam investasinya T dengan saldo awal tahun berjalan ya, dengan jurnal income from T pada dividen dan investment T sebanyak 60% ya, 12.000. Ini sebenarnya tadi kan metode equity sama cost itu tidak jauh berbeda ya cara penjurnalannya ya, jadi sama, perhitungannya juga sama ya dengan yang tadi yang sebelumnya itu. Nah kita lihat di sini juga untuk mengeliminasi akun resiprokal investment T dengan ekuitas T ya, maka kita harus membuat jurnal capital stock T, return earning pada T ya, return earning T ya, beginningnya ya 60.000 sedangkan kapitalnya 100, kemudian pada investment T 60%, investment sebanyak 20%, maka
Juga NCI untuk T beginning 32. Ini angkanya Anda masukkan di sini dengan perhitungan tadi ya, 96%, 32 dan 32 ya. Nah, ini capital stocknya juga demikian. Capital stock pada return earning ya. Sorry, Mas jadi capital stock, return earning, goodwill pada investment in S ya, investment di S sebanyak 70% dan NCIS beginning sebanyak 75.000 dan investmentnya tadi 70%-nya adalah 175.000 ya. Ini goodwillnya Anda masukkan di sini. Nah, nanti kita membuat buku kertas kerja konsolidasi ya. Tapi menghitung dulu expensesnya ya, expensesnya S juga kita harus hitung ya, dividennya berapa dan juga NCIS-nya juga di endingnya juga harus kita hitung dulu ya. Nah, ini Anda bisa masukkan ya, masukkan di dalam kertas kerja ya, income statementnya, salesnya, income statement salesnya berapa dari P, S dan T ya. Kemudian sini adjustmentnya juga, adjustment elimination ya, debit kreditnya juga ada di sini. Consolidate statementnya juga Anda buatkan seperti ini. Nah, masukkan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan tadi yang kita jurnal ya, seperti biasa ya. Nah, Anda masukkan. Kemudian kita lihat penjurnalannya yang terakhir ya. Ini ada totalnya adalah di sini total liabilitiesnya dan equity 773.000 ya. Ini harus atas penjumlahan ya. 290.000 kemudian 180 dan di sini jurnalnya ini harus debit kreditnya harus sama ya, 484.200. Kemudian di sini juga debit naik kreditnya juga demikian. Kemudian jumlah dari ya dari awal ya sampai akhir Anda jumlahkan semua ya. Consolidate untuk statementnya juga Anda jumlahkan ya. Kita ke metode untuk metode costnya ya. Ini juga demikian ini bila diasumsikan ya. Ini yang kita bisa lihat di slide 18 ya. Kemudian metode costnya diasumsikan P dan S menggunakan metode cost untuk mencatat investasi sahamnya ya. Nah, ini bagaimana perhitungannya? Perhitungannya ya. Dividen income dari T yang 20% didapat 2.000 dari pengalian 20% dikali 10.000 ya. Kemudian juga di sini dividen income dari T yang 60% sama dengan 60% dikali 10.000. Maka didapatkan angka 6.000 ya. Ya. Bagaimana dengan dividen income dari S? Sebesar 70.000, maka Anda kalikan 70.000 kali dividen income dari S 70%, maka Anda kalikan 70% dikali 20.000, maka didapatkan 14.000. Nah, pembagian labanya ya, pembagian labanya di sini dengan metode equity NCI expense-nya ya, Anda bisa lihat di sini ya, di sini ada perhitungannya bahwa NCI expense T yaitu 20% dikali 20.000 sama dengan 4.000. Nah, ini juga demikian juga ya, Anda kalikan. Ini semuanya bisa Anda lihat di sini ya. Pengaliannya untuk expenses S-nya 30% dikali 35.000 dikurang 5.000 ditambah 30% kali 20.000 dan dikali 30% dikali 20% dikali 20.000. Maka didapatkan 10.200 ya. Ini investasi per 31 Desember 2017 ya.
Nanti kita buat soal ya. Saya akan buat soal. Anda kerjakan seperti ini ya. Kita bahas sama-sama. Mungkin besok ya. Winnie bisa tolong ingetin Ibu ya. Kita latihan soal untuk hal-hal seperti ini ya. Mungkin kalau di sini kan sudah berdasarkan ini. Nanti saya buatkan soal. Kita coba sama-sama kita bahas ya. Tapi ini kan tidak ada kesulitan ya untuk mengikuti hal ini ya. Ini udah jelas sekali ya disebutkan apa namanya nilai-nilainya dan Anda tinggal mengikuti perhitungannya ya. Kita melihat lagi di sini gimana? Iya, Bu. Sebentar ya, aku stop screen dulu. Ya, kalau hal seperti ini bisa dipahami ya. Sepertinya ya. Ada kesulitan nggak sih? Apa karena belum konsentrasi kali ya? Saya rasa sih nggak ada hal yang sulit ya. Mudah-mudahan ya. Rengga kamu sembari kerja sih soalnya. Tapi Rengga bisa ya, ini ya, bisa mengikuti ya Bisa, Rengga Bu, ya. insya Allah. Hai. Lutfi Insya bisa Allah, ya Bu. Lut ya. Enggak kotik, enggak bocor. Nah, Ih, Geraldo bisa ya. enggak kru ini juga. Geraldo Rian Ger. Aduh, mampus. dia bicara sama siapa tuh ya? Kayaknya ada teman kantornya, Bu. Oh gitu. Oh dia lagi nggak ini. Oh dia itu juga ya. Apa namanya PKL juga. Iya, Bu. Iya. Oke. Nia bisa ini ya, bisa ngikuti ya Nia ya. Iya bisa, Bu. Iya ya, nggak sulit sih saya rasa sih ya. Saya nanti mungkin tidak bisa menjelaskan semua karena saya harus laporan ke portal di kita selesai jam 4 ya. Mungkin jam 4 kurang seperempat kali ya. Saya laporan, khawatir nanti ketutup, kita tidak bisa laporan. Ya Winnie ya. Sejauh ini gimana Win? Lain-lain teman-teman yang lain deh. Bisa Anda simpulkan atau bukan simpulkan sih. Jadi Anda bisa memperhatikan nggak? Maksudnya bisa menangkap nggak? Apa masih saya harus merubah konsepnya? Silakan. Ibu izin bertanya, Bu. Iya. Yang di soal tadi kan kepemilikan dari PKS itu kan 70%. Terus yang SKT-nya itu 20%, terus PKT-nya itu 60%. Terus kalau misalnya digabungin keseluruhan itu indirectnya itu 14% dari yang 70% kali 20% tadi, terus ditambah sama directnya tadi 60% jadi 74% kan, Bu. Makanya dia konsolidasi. Nah, terus kok yang ingin saya tanyakan itu, kalau semisal nanti totalnya itu kurang dari 50%, apakah itu dikonsolidasi tetap atau gimana, Bu? Apakah ada konsep lain gitu? Enggak, kalau misalnya kita kurang dari 50%, artinya di sini perusahaan tidak bisa mengendalikan gitu dalam hal ini ya. Jadi kita tetap menghitung dalam metode tersebut ya, ada beberapa tadi dua metode tersebut ya. Tapi pengendalian itu hanya bisa dilakukan pada saat perusahaan itu memiliki saham atau investasi di atas 50%, 52% misalkan kayak gitu. Berarti Bu, kalau semisal nanti PKS-nya itu 50%, terus SKT-nya itu 50%, tapi PKT-nya itu 10%, kan itu di total cuma 35%. Berarti itu tidak konsolidasi ya, Bu? Iya, tidak. Baik, Bu. Tidak perlu ya. Seperti itu ya. Baik, Bu, dapat tip. Ya, sama-sama. Ini ya. Yang lain? Ini nanti bahan ini kan saya akan berikan, saya perbaiki dulu deh, kayaknya tadi kan masih berantakan ya. Saya perbaiki dulu supaya Anda bisa lebih
enak bacanya. Ya, tadi kayaknya ada yang ke sana kemari gitu ya. Nanti Ibu perbaiki sembari Win ingetin kita buat soal ya Win ya, kita untuk sama-sama kita bahas di kelas ya. Tapi yang lagi PKL sih nggak apa-apa sih kalau misalnya Anda kondisinya tidak bisa eh, melakukan interaksi sih nggak apa-apa. Karena memang ada suratnya ya, kamu kan ada suratnya ya, Rengga Iya, ya. Saya juga sudah dipesankan dari Dosko bahwa ada beberapa mahasiswa yang melakukan PKL sehingga seandainya yang bersangkutan tidak aktif atau bukan tidak aktif ya, artinya hanya bisa mengikuti tapi tidak bisa interaktif itu dimaklumi seperti itu. Ya, ini tugas-tugas kita diskusi dulu ya untuk tugas karena Anda ya silakan Rengga, mohon. kamu hangset Iya Bu, apa? saya maaf Bu tadi kalau menyela. Saya izin bertanya Bu. Eh, terkait pertanyaan dari Nadia tadi, eh, itu kan tadi kalau kasusnya Nadia itu kalau yang connection kan Bu, yang interconnection tadi itu kan nggak diakui berarti kalau misal di bawah 50%. Nah, tapi kan kalau kalau yang sebelumnya ini saya baca yang ada dua model kan Bu, yang induk anak sama cucu itu kalau yang saya baca kalau misal dia di bawah 50% dia tetap dikonsolidasikan itu gimana ya Bu? Atau memang beda konsep antara keduanya ya Bu? Iya, jadi Anda mau untuk konsep itu memang ada beberapa konsep ya. Jadi kalau di bawah 50% memang tidak bisa melakukan apa ya, kemungkinan untuk mempengaruhi atau melakukan pengendalian itu tidak memungkinkan karena sahamnya di bawah 50%. Tapi untuk perhitungan, kita menghitung untuk konsolidasi sih nggak apa-apa, bisa dihitung tergantung dari pada saat kita dalam soal itu Anda diminta apa gitu kan ya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dalam soal Anda diminta untuk menghitung konsolidasi, ya Anda harus hitung aja. Nggak apa-apa ya. Jadi boleh saja, tapi di dalam praktek di perusahaan kalau seandainya hal tersebut terjadi, maka perusahaan tidak punya hak penuh dalam perhitungan ya, mengendalikan perusahaan. Seperti itu ya. Iya Bu. Izin Bu, berarti kalau misal tidak masuk konsolidasi itu nanti di kertas kerjanya hanya cuma dua gitu ya Bu? Cuman Iya. antara yang P sama S gitu doang ya Bu? Iya, kalau tidak dikonsolidasi ya, tapi bisa saja di dalam soal nanti Anda diminta untuk menghitung konsolidasi walaupun nilai sahamnya di bawah 50%. Ya, nggak apa-apa Anda bikin aja, jadi ada 3, tapi kalau seandainya di dalam soal tidak diminta untuk menghitung, maka ya nggak usah kita hitung gitu kan. Seperti itu ya. Baik Bu, dapat dipahami. Ya. Terima kasih banyak Bu. Iya. Nanti kalau seandainya ada di dalam soal UTS atau apa, ada satu kesalahan yang dalam penyampaian saya itu tidak sesuai, sementara dosen lain mengatakan bahwa ini harus dihitung atau gimana, itu adalah tanggung jawab saya. Jadi maksudnya saya akan mengcover hal-hal yang kira-kira menurut saya pendapat saya seperti ini gitu ya. Seperti gitu ya. Baik Bu. Ya. Win, kamu ngantuk, Win? Enggak, Bu. Santai. Ini soalnya serasa seperti ngantuk gitu. Kalau kalau Rengga sih di kantor ya, tidak mungkin dia ngantuk dia. Diawasi ya. Ini yang paling sering tersenyum cuman ini, Mia ini. Mia murah senyum nih. Soalnya dia WFH dia, nggak ada yang mengawasi dia. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Tadi sampai mana tuh ya? Nggak apa-apa, kita istirahat dulu. Terus soalnya kalau nggak gini, saya khawatirnya pada tegang gitu, ya. Jadi kita, Nisa kemana nih Nisa nih? Nisa Akila, ada ya Nisa? Nisa masih ada kan Nisa? Oh iya, ini masih ada. Saya pikir Ada, Bu. kamu Sering PKL juga. kepental-pental, Bu. Kenapa? Sering kepental-pental wifi-nya. Oh iya, nggak apa-apa sih. Ya, saya memaklumi. Ya, kita lanjutkan. Ini tadi kita sampai di
Ya, ini ya. Metode cost tadi ya. Kalau metode cost tadi ya, untuk asumsi ya, misalkan diasumsikan P dan S menggunakan metode cost untuk mencatat investasi sahamnya. Nah, ini pendapatan investasinya diakui yang dicatat oleh P dan S adalah dividen income atau dividen income dari T yang 20% ya, dengan nilainya 2000 ya. Nah, bagaimana kita menghitungnya dividen income? Habis ya. Gimana ya kalau habis ya? Tinggal 10 menit lagi ya. Tapi kalau seandainya sudah habis, apa kita mau lanjut lagi? Apa saya akan berikan ya, akan berikan ininya saja, nanti materinya Anda bisa pelajari atau gimana? Kita kembali lagi gitu ya. Ini sebentar lagi mau habis nih katanya. 10 menit lagi ya, Win? Bener nggak, Win? Iya, Bu, 10 menit lagi. Ya, nggak apa-apa deh, nanti kalau seandainya itu artinya 10 menit. Oh, masih ada waktu sih sebenarnya ya. Kita lanjutkan aja dulu deh ya. Nih, kita lihat dulu ya di sini untuk dividen tadi ya. Anda sudah menghitung tadi ya, 60% dikali 10 ya. Kemudian dividen income di S-nya 70%. Artinya 70 dikali 20, maka di sini jumlahnya 14 ya. Nah, ini tadi kita sudah sampaikan bahwa NCI sama dengan yang metode equity, yaitu NCN expenses T sama dengan 20% kali 20 ya. Dan kita di sini kita menghitung juga NCI expenses S ya, sorry ya tadi salah ngomong. Nah, itu didapatkan dari 10.200 tadi ya, sudah kita bahas. Saldo investasi per 31 Desember tahun 2017. Nah, ini kan gini ya, pada dasarnya ya perusahaan itu memang biasanya mereka membeli saham-saham itu ya kepada anak tadi ya, anak kepada cucu. Tapi perlu Anda ketahui kalau seandainya perusahaan itu berada di luar negeri, ini enggak di luar ini ya, di luar Anda hanya mengetahui saja, maksudnya ini diskusi ya. Kalau seandainya perusahaan itu di luar negeri, maka apa yang diharapkan di sana? Ada beberapa pengendalian mengapa harus mempunyai perusahaan di luar negeri ya. Biasanya mereka mengambil hal tersebut untuk mengurangi beberapa biaya-biaya yang terlalu berat dihadapi oleh induk perusahaan. Ya, misalkan dalam suatu transaksi ya, dalam suatu transaksi itu mengapa dia membuka perusahaan di luar negeri? Diharapkan transaksi yang terjadi karena kebutuhan atau kebutuhan produk yang diminati di negara lain. Nah, dia harus membuka di sana dibanding dia harus membuat di sini. Jadi itu dia buka di sana karena untuk menghindarkan hal-hal yang sifatnya mestikan pajak. Mungkin di pajak daerah pada saat dia membuka. Negara yang pada saat dia membuka anak perusahaan ya. Nah, itu jauh lebih rendah daripada kita hanya membuka satu perusahaan, kemudian kita bertransaksi kepada perusahaan lain di luar negeri ya, misalkan gitu ya. Misalkan di Singapura ya, itu kalau misalnya direct langsung, maka itu terdapat pembebanan kos dalam hal pajak. Nah, tapi kalau seandainya ada perusahaan di situ sudah membuat anak perusahaan, maka lebih rendah pembayaran pajaknya. Seperti itu sih sebenarnya itu secara politis ya, perusahaan-perusahaan itu kenapa membuka di sini, kenapa tidak langsung ya. Nah, kalau langsung ada beberapa kos yang cukup tinggi yang dihadapi satu perusahaan. Seperti itu ya. Ya, enggak ini di luar itu ya, tapi ini perlu juga Anda ketahui. Misalkan pajak di Filipina itu lebih tinggi ya daripada di Singapura. Nah, itu ya sudah lebih baik dia membuka perusahaan di Singapura ya. Jadi pengenaan pajaknya lebih rendah ya. Nah, kita lihat di sini tadi untuk jurnal eliminasi yang dibuat P
di dalam induk perusahaan adalah ya sales ya pada COGS ya 15.000 ya. Kemudian COGS pada inventory ya 5.000, kemudian COGS gain of sale land-nya ya pendapatan dari itu tanahnya ya kepada tanahnya sudah dijual gitu ya. Kemudian ini juga gain of sale of land terus plantations gitu 10.000 ya. Nah, ini Anda bisa buat jurnalnya seperti itu. Kemudian bagaimana menjurnal dividennya? Maka kita buatkan dividen income pada dividen S ya 14.000 ya. Begitu juga untuk mengeliminasi dividen income dan dividen T, maka kita menjual jurnal dividen income pada dividen T. Ya. Untuk mengeliminasi akun resiprokal untuk investment di T dengan ekuitas, maka di sini capital stock ya, return earning capital stock 100.000, return earningnya 60.000 pada investment T 60%, jumlahnya 96.000, kemudian investment dari T sebanyak 20% sebesar 32.000 ya. NCI T beginningnya 32.000 ya. Ini Anda bisa tadi angka-angka ini sudah bisa kita hitung di sebelum-sebelumnya ya, sudah tahu ya. Ini kan hanya melihat metode cara perhitungan metode antara metode equity dengan metode cost ya. Lalu bagaimana NCI expenses C? Kita harus membuat jurnalnya ya. Pada dividen pada NCIS ending yaitu 6.000 dan 4.200 ya. Nah, ini perhitungannya itu Anda bisa lihat dari ini ya. 30% dari pengalihan 30% dikali pengurangan 35 dikurang 5.000 ditambah 30% dikali 20% kali 20.000. Oke, ya. Kemudian hak atas net income S sebesar 30.000 ya. Maka di sini Anda bisa hitung ya. Persentasenya 30% dikali 20% dikali 20.000 ya, sehingga mendapatkan 10.200 ya. Nah, ini kertas kerjanya Anda bisa buatkan seperti ini ya. Nah, income statement sales-nya dari P, S, dan T ya. Itu dividennya juga seperti ini ya. Anda masukkan beberapa transaksi yang sudah kita beberapa jurnal yang sudah kita lakukan sebelumnya ya. Nah, ini sehingga sudah kita masukkan tadi ya dari jurnal-jurnal sebelumnya nih ya, dari A sampai dengan I. Anda masukkan di sini sesuai dengan ininya ya, di debitnya di akunnya apa, misalkan income statement atau apa Anda bisa masukkan di sini ya. Sehingga di akhirnya di akhir ini maka akan didapatkan hasil debit dan kreditnya harus sama ya. Kemudian juga di sini juga dijumlahkan ya. Oke. Ya. Ini sudah cukup. Ini di sini. Ini ada latihan juga latihan jurnal. Ini kita bahas sekarang, bisa saja sih. Tapi nanti ya. Kita bahas sekarang, tapi kayaknya waktunya juga nggak cukup ya. Karena cukup banyak sekali. Ini saya ada latihan yang satu lagi ya. Sebentar deh. Ini saya keluar dulu. Kita ada latihan soal juga. Sebentar, saya cek dulu latihan soal saya. Aduh ya. Saya cek dulu.